warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yori Akira Silvani, NIM L1A19023, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, video saya kali ini akan menjelaskan sistem silvikultur hutan mangrove. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem silvikultur mangrove. Kata mangrove dalam bahasa Inggris digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu jenis tumbuhan yang menyusun kompositas tersebut. Hutan mangrove atau hutan bakau atau hutan payau adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, tergenang saat pasang, dan bebas genangan saat surut. Tujuan pengusahaan. Pengusahaan hutan mangrove terutama ditujukan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuat arang, kayu bakar, dan serpih kayu atau chip. Fungsi hutan mangrove. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, tempat mencari makanan berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah erosi, mencegah pengembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekonomi perairan. A. Fungsi fisik. Menjaga agar garis pantai tetap stabil, melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi, menahan badai atau angin kencang dari laut, menahan hasil proses penimbunan lumpur, sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru, menjadi wilayah penyangga serta berfungsi menyaring air laut menjadi air darat yang tawar, mengelola limbah beracun, menghasilkan O2 dan menyerap CO2. Fungsi biologi, menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton, sehingga penting pula bagi keberlanjutan rantai makanan. Tempat berkembang biak ikan-ikan, karang, kepiting, dan udang. Tempat berlindung, bersarang, dan berkembang biak burung dan satwa lainnya. Sumber plasma, nulva, dan sumber genetik merupakan habitat alami berbagai jenis biota. Fungsi ekonomis, menghasilkan kayu seperti kayu bakar, arang, dan bahan bangunan. Menghasilkan bahan baku industri seperti pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Menghasilkan bibit ikan, nener, karang, kepiting, bendeng melalui pola tambak silvofishery. Tempat wisata, penelitian, dan pendidikan. Karakteristik vegetasi, jenis pohon yang relatif sedikit, perakaran tidak beratur, biji yang bersifat vivipar dan dapat berkecambah di pohonnya, banyak lentisel pada inti bagian kulit. Tempat hidup hutan mangrove merupakan habitat yang unik. Tanahnya bergenang air laut secara berkala. Tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup dari daratan. Daerahnya terlindungi dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Sistem silvikultur hutan mangrove. Sistem silvikultur pada hutan alam kebanyakan menggunakan sistem tebang pilih permukaan buatan atau THPB, dan sebagian tebang habis permukaan alam atau THPA. Sedangkan pada sistem silvikultur hutan mangrove, perusahaan hutan mangrove menggunakan sistem pohon induk atau modern tree method. Pada sistem ini ditinggalkan pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Wilayah kerja pengusahaan. Hutan mangrove yang diperkirakan diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 meter dari tepi sungai, alur air, dan jalan raya. Bagian yang tidak ditebang tidak boleh diganggu. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan Undang-Undang 32 pada tahun 2011 tentang lingkungan hidup pada hutan mangrove harus ada jalur hijau atau green belt selebar
130 kali tunggaan pasang air laut. Tahapan kegiatan. Yang pertama, penataan area kerja. Yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Ketiga, penebangan. Keempat, pengayaan area bekas tebangan. Kelima, pemeliharaan tanaman. Keenam, penjarangan. Dan yang ketujuh, pengamanan. Persiapan sebelum penebangan. Yang pertama, inventarisasi. A. Mengetahui keadaan pohon, permukaan, fisik lapangan, dan sosial ekonomi sekitar hutan. Tujuannya, yang pertama menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan. Kedua, sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. B. Objek inventarisasi. Yang pertama, semai, yaitu permukaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Yang kedua, pancam, yaitu permukaan yang tingginya besar dari 1,5 meter dengan diameter kecil dari 10 cm. Yang ketiga, pohon, yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih diukur daripada 20 cm di atas pangkal akar, tunjang, atau banir. C. Inventarisasi pohon dilakukan dengan metode sistem strip sampling. Jalur inventarisasi 10 meter, yaitu 5 meter dari sebelah kiri kanan rintis. Rintis pertama ditetapkan secara acak. Jarak jalur rintis 200 meter dengan arah memotong garis perbedaan pohon. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya. D. Inventarisasi permukaan dilakukan dengan metode sistem plot sampling. Semai dicatat jenis dan jumlah pada petak ukur 2x2 meter. Petak dibuat di setiap jarak 100 meter dengan posisi berseling dengan arah rintis. Percabangan dimatikan pada petak 5x5 dan jarak 100 meter posisi sampling rintis. D. Pengelolaan data. Nama jenis dibedakan kelompoknya. Rhizopora dan non-rhizopora. Volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis. Volume dikelompokkan kelas diameter 10-20 cm, 21-30 cm, 31-40, dan besar dari 40. F. Pengambilan kesimpulan. Penebangan dilakukan dengan ditinggalkan pohon induk secara acak 40 batang per hektar, atau pada area tersebut telah ada permukaan semai sebanyak 2.500 batang per hektar, atau dengan jarak tumbuh 2x2 meter. Penjarangan boleh dilakukan bila pada area tersebut dapat ditinggalkan sekitar 1.100 pohon. 2. Penataan hutan. A. Pemberian tanda batas. Patok cat merah setiap 100 meter atau pohon dicat merah setiap 25 meter. B. Pembagian wilayah kerja. Wilayah kerja dibagi ke dalam kelas pengusahaan hutan dan unit kerja tata hutan. C. Pembagian kelas pengusahaan menurut komposisi, umur, dan tujuan. Kelas hutan mangrove lindung, yaitu tidak boleh diganggu. Kelas hutan Rhizoporaceae, yaitu Rhizopora spp, Bruguiera spp, dan Cheriops spp. Kelas hutan mangrove bukan Rhizopora. 3. Penyusunan rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Keempat, penunjukan pohon induk. Jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizopora spp, Bruguiera spp, dan Cheriops spp. Jumlah pohon induk 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk berdiameter minimal 20 cm, diukur 20 cm di atas barnir. Pohon induk harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat. Pohon induk diberi nomor urut dan nomor petak
Pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. 5. Penebangan pohon dan pengeluaran kayu. A. Batas diameter, peralatan dan siklus tebang. Pohon boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. Peralatan yang digunakan hanya parang, kapak, dan gergaji mesin. Siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh. Tujuan pengusahaan dan ekologi telah mendapat persetujuan instansi yang berwenang. B. Sistem penebangan. Penebangan dilakukan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar. Setelah penebangan, area hutan ditutup terhadap penebangan. Pada umur 15 sampai 20 tahun setelah penebangan dilakukan penjarangan dan ditutup kembali pada penebangan sampai berumur 30 tahun. C. Pengusahaan pencegahan kerusakan hutan. Pada kawasan penebangan, pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pokok induk, permukaan dan tanah hutan dengan cara terlebih dulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut dan tidak menebang permukaan kayu jenis Rhizoporae. CAE. Pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air, dan parit selebar 1,5 meter atau dengan lori melalui jalur rel. Penentuan arah rel atau parit ditetapkan dengan cermat dan jarak antara rel atau parit kecil dari 200 meter. Luas tebang penimbunan kayu TPN termasuk pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar per 10 area penebangan. TPN dan jalan pengeluaran kayu digambarkan pada peta dengan skala 1:10.000. 6. Pemeliharaan bekas tebangan. A. Penjarangan. Penjarangan atau penebangan adalah sebagian pohon untuk pelebaran jarak antar pohon sehingga pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Penjarangan dilakukan satu kali pada umur 15 sampai 20 tahun setelah penebangan atau jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1.500 pohon per hektar. Yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuhnya tertekan, batangnya jelek, dan terkena serangan penyakit. Penjarangan dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan, pohon induk dapat ditebang. B. Pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomi ditebang atau dimatikan. C. Pengayaan. Area yang rusak seperti bekas penebangan, kiri dan kanan rel atau parit, bekas TPN, pondok, dan sebagainya yang belum ditumbuhi permukaan harus ditanami jenis 2 Rhizopora CAE. 7. Perlindungan hutan. Hutan dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, pengeboran tanah hutan, hama dan penyakit, serta sebagainya. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.